Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi. Baik. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana mungkin kamu kafir kepada Allah? Ini sebuah pertanyaan yang merupakan penegasan gitu. Artinya agar kalian semua tidak terjerumus ke dalam kekafiran, ada hal urgen yang mesti harus kalian camkan baik-baik. Apa itu? Wa kuntum amwatan. Ingat, dulu kamu adalah mati. Fa ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian nanti Allah mematikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian nanti Allah menghidupkan kamu. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kamu semua dikembalikan. Artinya insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam kekafiran seandainya kita selalu membangun kesadaran dalam diri kita bahwa perjalanan waktu yang telah Allah tetapkan pasti kita melaluinya. Ada 5 di sini. Yang pertama adalah mati. Jadi sebelum kita hidup, kita sudah pernah melewati tahap kematian. Apa itu mati? Mati adalah keadaan di mana ruh kita dan jasad kita itu masih berpisah. Ruh masih berada di sisi Allah, jasad masih berupa unsur tanah. Berapa lama kita melewati tahap kematian? Sejak diciptakan jagat raya ini, sampai kita lahir ke dunia. Tidak tahulah berapa miliar tahun, yang jelas lama. Rasanya tahap kematian kita lebih tua dibanding usia minyak dan gas bumi, atau lebih tua dibanding batu bara. Ya. Setelah itu hidup. Proses kehidupan kalau kita lihat dalam Quran surah As-Sajdah, Allah berfirman, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin. Allah menciptakan segala sesuatu secara sangat baik. Allah memulai menciptakan manusia dari tanah. Ya. Jadi jasad kita berasal dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma'in mahin. Kemudian keturunannya kami jadikan dari saripati, air yang hina. 2 unsur ini menggambarkan jasad. Jadi hakikat jasad adalah yang pertama tin, katakanlah benda mati, tanah. Yang kedua mahin, sperma. Allah tidak mengatakan spermanya, tapi sifatnya mahin, hina, menjijikan. Misalnya ada hemaviton. Terus ini ada satu lagi, tapi kita isi sperma, dituang, diudak. Mana yang akan kita minum? Yang ini kita minum, yang ada spermanya kita buang, karena kita merasa jijik. Nah, setelah menjadi orang seperti ini, tetap jasad pada posisi mahin. Orang-orang di tanah Jawa mengatakan ajining rogo soko busono. Di badan itu terhormat hanya lantaran berpakaian. Kenapa bapak-bapak ikut sholat jamaah, ikut taklim? Itu karena badannya berpakaian. Coba kalau seorang bapak telanjang bulat, ikut sholat jamaah, ikut ngaji. Kalau tidak merasa jijik, sudah kurang selawe. Itu badan seperti itu. Sampai mati tetap sifat ini ada. Ya. Bapak beli mobil mewah, lalu bapak sakit misalnya, terus meninggal. Apakah istri, anak, keluarga memperbolehkan
jasad Bapak untuk duduk di mobil yang Bapak beli sendiri seminggu. Apa boleh? Tidak, mereka tidak perbolehkan. Karena apa? Sudah mahin. Ya, jijik. Jadi hakikat jasad adalah mahin, seperti itu. Dari mulai sperma sampai mati tetap dalam posisi ini. Ya. Bahkan di tempat tidur kita sendiri, ketika kita mati, seluruh keluarga tidak memperbolehkan kita tidur di situ. Ketika kita sudah mati selama 3 hari. Ya, itu jasad. Kita lihat lagi dalam ayat berikutnya, summa sawahu wa nafakha fihi mirruhihi. Kemudian Allah menyempurnakan jasad ini, lalu Allah meniupkan ruhnya. Ruhnya dari Allah ya. Jadi jasad adalah berasal dari kehinaan, ya, kerendahan. Ya. Jasad adalah barang mati dan barang yang hina. Sementara ruh adalah dari Allah. Jadi perjumpaan antara unsur ilahiyah dan unsur bumi ketemu menjadi satu, itu yang disebut dengan hidup. Seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memformat tentang kehidupan ini sebagai al-hayatud dunya. Ya. Dunya itu artinya singkat atau pendek. Jadi di antara 5 tahapan ini yang paling pendek itu sekarang. Dulu ketika kita mati mungkin bermiliar tahun, nanti juga begitu. Tapi khusus hidup sekarang sangat pendek. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi perbandingan tentang pendeknya hidup di dunia. Inna yauman, inna yauman. Sesungguhnya satu hari. Inda rabbika, di sisi Tuhanmu, ka alfi sanatin, seperti 1000 tahun. Mimma ta'udun, menurut tahun-tahun yang kamu hitung. Ini Allah menyatakan kamu hitung. Konsep kita semua menghitung tahun yang paling populer ada 2. Yakni yang pertama konsep heliosentris. Helio itu matahari ya, berpatokan pada matahari. Matahari punya anak buah banyak. Ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter dan sebagainya. Kita katakanlah di bumi. Bumi ini berputar mengitari matahari. Satu kali putaran, ya, nama perputaran bumi mengitari matahari, ya, itu namanya apa? Revolusi. Jadi satu kali revolusi bumi itu namanya 1 tahun. Usia satu kali putaran berapa? 365 seperempat hari. Biasa yang seperempat digabung dalam bulan Februari, sehingga 4 tahun sekali Februari berusia 29 hari. Namanya tahun Kabisat. Nanti 3 tahun berikutnya Februari berusia 28 hari. Namanya tahun Basitoh. Kalau bapak-bapak ada yang lahir tanggal 29 Februari, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Cukup ngirit. Oke. Nah, ini namanya tahun Syamsiah atau konsep heliosentris. Kalau kita mengenal tahun Masehi ya. Yang kedua, bumi ini mempunyai satelit namanya bulan. Satu kali bulan berputar mengitari bumi atau satu kali revolusi bulan itu disebut dengan 1 bulan. Bumi dan bulan bersama-sama mengitari matahari. Ya, bulan sambil mengitari bumi terus begitu. Satu kali mereka berputar bersama-sama itu kira-kira 12 kali bulan mengitari bumi. Mulai dari Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, apalagi Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, begitu ya. Kalau di sini ya Januari, Februari dan sebagainya. Nah, nanti ini kan akan habis ya dalam berputar. Misalnya begini. Tahun 1928
Profesor Hubble, ahli antariksa di NASA, itu kan membuat teleskop untuk mengamati gerak bintang di jagat raya. Ternyata semua bintang bergerak menjauh satu sama lain, sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa alam ini berkembang, expanding universe. Almarhum Profesor Baikuni, ya, guru besar MIPA UGM, ada dia punya artikel kecil mengemukakan bahwa bintang itu bergerak menjauh satu sama lain, termasuk menjauh dari bumi kita, diperkirakan 1 detik 15 km, 1 detik 15 km. Berarti kalau 1 menit itu 15 kali 60, 900 km. 1 jam kali 60 lagi, 54.000 km. Jadi cepat sekali alam berkembang itu. Lalu dia berambil kesimpulan kalau alam itu berkembang berarti dulu adalah dekat, padat, dan padu. Ya. Setelah padu meledak, Big Bang, terus mengembang. Kayak tahun baru itu ketika kita lihat mercon, petasan yang meledak di udara, itu menyebar ke segala arah. Nah, sekarang seperti itu. Ya, cepat sekali. Berapa? 54.000 km per jam. Bandingkan dengan pesawat Boeing 737 seri 900 ER milik maskapai Lion yang kadang delayan. Dia terbang dari Sepinggan ke Jakarta ketika pesawat mulai turun dari ketinggian 34.000 kaki menuju ke bandara tujuan. Itu kan kadang kita mendengar pilot itu menginformasikan, wah, pesawat terbang dengan jelajah berapa? 825 km per jam. Di pesawat sekitar itulah 800 km per jam. Sementara alam ini berkembang hampir 60 kali lipat dari kecepatan pesawat komersial. Lalu nanti pada akhirnya bagaimana keadaan alam ini? Teori yang paling mudah difahami disebut dengan teori gravitasi. Gravitasi misalnya kalau kita lempar ini benda sekuat tangan saya sampai teklek sekalipun. Teklek itu bahasa Jawa yang aku tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Saking kuatnya sampai teklek misalnya. Tapi karena daya tarik bumi lebih kuat daripada lemparan tangan saya, maka benda yang kulempar jatuh ke bumi. Itu namanya gravitasi. Jadi meskipun seluruh benda di jagat raya itu lagi berkembang, gitu, ketika gravitasi semesta sangat kuat, nanti akan kembali lagi. Nah, kalau kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 104 seperti itu ya. Yauma natwis samaan, nanti di akhir zaman itu, natwis sama jagat raya saya gulung kembali. Kato yisijil lilil kutub sebagaimana menggulung lembaran kertas, digulung kembali. Ya. Jadi idza syamsu kuwirat, matahari tergulung, wa idza nujumu kadarat, bintang-bintang tabrakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi hancur binasa. Saat itu disebut dengan hari akhir. Artinya apa? Patokan hitungan waktu yang tadi matahari, bumi, bulan, asyamsu wal qamaru bihusban, matahari, bulan sebagai patokan-patokan perhitungan, itu hancur semua. Sehingga tidak lagi ada tahun Syamsiah, tidak lagi ada tahun Komariah, karena bumi hancur, bulan hancur, matahari hancur. Tapi waktu kan masih berlalu terus, waktu masih berjalan terus. Kholidina fiha abada, waktu itu tetap akan berjalan terus. Nah, waktu itu kata Allah, inna yauman, sungguh satu hari, inda rabbika di sisi Tuhanmu, ka'alfisanatin, andai kata kita bandingkan lewat konsep perhitungan waktu kita hari ini, itu sama dengan 1000 tahun, begitu kata Allah. Jadi kalau satu hari sama dengan 1000 tahun, mari kita ingat pelajaran matematik kita, kalau satu hari sama dengan 1000 tahun. Lalu kita dijatah umur di dunia itu 70 tahun. Sebenarnya hanya berapa jam? Kan begitu? Pernah menghitung.
Satu hari sama dengan 1000 tahun. Kok usia kita 70 tahun, setelah itu meninggal, sebenarnya berapa jam? Saya pernah menghitung, ya 70 per 1000 kali 24 jam sehari, itu ketemunya hanya 1 jam 40 menit 8 detik. Itulah yang disebut dengan al-hayatud dunia. Ini waktu yang sangat singkat. Bahkan untuk orang yang tidak menghitung, itu Allah memberikan juga ayat dalam Quran untuk memudahkan pemahaman bahwa hidup di dunia itu laibun walahun. Laibun, kayak orang bermain-main. Permainan yang paling populer adalah sepak bola. Berapa menit itu? 45 menit kali 2 sama dengan 90 menit. Tambah istirahat berapa? Ya mungkin 15 menit lah ya. Berarti 105 menit. 1 jam 45 menit. Ya sekitar itu ya. Sekitar 70-80 tahun setelah itu mati. Nah usia kita kan sudah 40 lebih, sehingga tinggal berapa menit lagi. Ya, semua pasti akan berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Baik, itulah tentang hidup. Kemudian kita pasti akan menuju berikutnya, mati. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, kematian itu ada rasanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa merasakan kematian. Jadi mati itu ada rasanya. Kalau kita melihat Al-Quran, setidaknya ada 2 rasa kematian. Ada 2 rasa kematian. Yang pertama, ada orang yang merasakan penderitaan yang sangat dahsyat ketika prosesi sakaratul maut. Misalnya kita baca surah Muhammad pada ayat 27 dan 28, Allah berfirman, "Fakaifa, bagaimana nanti idza tawaffatuhumul malaikah, ketika malaikat mematikan mereka, yadribuna, malaikat memukuli wujuhahum wa adbarahum, wajah mereka dan punggung mereka." Jadi dalam ayat ini Allah memberitahu kepada kita ada satu jenis kematian ya, yang dalam kondisi dipukuli oleh para malaikat. Saya kira kita semua belum ada yang punya pengalaman bagaimana rasanya dipukuli oleh malaikat. Dan itu akan dirasakan ketika sakaratul maut. Jadi ini merupakan penderitaan yang luar biasa. Allah menyatakan yadribuna. Kalau kita bahasa Arab, tahu bahasa Arab, yadribuna itu plural, jamak. Yadribu satu orang, yadribani 2, yadribuna banyak. Jadi nanti yang akan memukuli orang yang mati itu jumlahnya sangat banyak malaikatnya. Di malaikat maut yang biasa kita kenal dengan nama Israel, mungkin Israel itu bukan satu person tapi apa? Satu departemen. Ya, mungkin banyak yang mukuli wajah, punggung, pokoknya babak belur. Siapakah orang yang matinya dipukuli malaikat? Dijelaskan dalam ayat 28. Zalika, kondisi yang seperti ini, orang yang seperti itu, bi'annahumut taba'u, oleh karena mereka memperturutkan ma'ashotallah, segala sesuatu yang membuat Allah murka. Wakarihu, mereka membenci ridwanahu, apapun yang diridhoi oleh Allah. Definisinya sangat mudah dipahami. Perintah Allah dia abaikan, apa yang dilarang oleh Allah justru itu yang dia lakukan. Dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau haji, tidak mau baca Quran. Dia kerjanya narkoba, minum-minum, perempuan, judi dan lain sebagainya. Insya Allah matinya digebuki malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jenis kematian yang sangat nikmat. Jadi tidak ada kenikmatan di dunia yang melebihi nikmatnya kematian. Misalnya kita baca dalam ayat surah Al-Fajr ya, ayat 27 sampai 30, Allah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu." Jadi kematian adalah pulang kepada Rob. Apa yang dirasakan? Rodiyah, puas.
Rodiyatam mardiyah. Jadi perasaannya itu puas sekali, senang sekali. Begitu. Kita saja merasakan tetesan sifat rububiyah Allah yang diteteskan kepada bapak dan ibu kita. Kama robbayani sohiro. Maka ketika kita sudah 10 tahun belum pulang ketemu orang tua, terus ada kesempatan pulang, ya, maka ketika ketemu ibu atau bapak masih hidup sudah tua, gembira luar biasa. Oh ibu, saya baru bisa sowan, sopole, paino, ibu mungkin gembira sekali. Ibu gembira, kita juga gembira karena saling merindukan. Itu baru tetesan sifat rububiyah. Bagaimana ketika kita ketemu langsung dengan Rob, maka rodiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah sama hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Siapakah orang yang matinya nikmat? Allah katakan an-nafsul mutmainnah, orang yang jiwanya tenang. Siapa orang yang jiwanya tenang? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang jiwanya tenang adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Ada perbedaan antara mengingat Allah dengan menyebut redaksi Allah. Itu ada bedanya ya. Misalnya menyebut redaksi begini. Seorang kiai memelihara burung beo, diajarin kalimat thayyibah la ilaha illallah. Burung beo hafal sekali. Ketika Pak Kiai mengajarin murid-muridnya, burung beo tetap tahlilan, lalu diintai oleh kucing, diterkam, digigit, kek, mati. Pak Kiai pingsan. Ketika sembuh ditanya, kenapa Pak Kiai kok pingsan? Itu nak, burung beo sejak kecil saya ajarin kalimat thayyibah la ilaha illallah hafal betul. Tapi kenapa ketika ditangkap oleh kucing, digigit, kalimat terakhir keluar dari mulutnya kok kek begitu? Saya khawatir kalau zikir saya hanya kayak beo. Ya. Nanti malakul maut menjemput saya kek begitu. Itu namanya bukan zikir tapi menyebut nama. Ya. Zikir itu mengingat. Contoh mengingat begini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu ketika menguji seorang anak penggembala kambing. Banyak kambingnya. Nah, aku minta seekor kambingmu. Oh, enggak boleh. Saya tugasnya hanya menggembala. Ini kambing milik majikan saya. Majikanmu tahu berapa jumlah kambingnya? Kayaknya enggak tahu. Pernah menghitung? Enggak juga. Kamu tahu enggak jumlahnya? Enggak juga. Pokoknya aku gembala aja. Begini, saya beli saja seekor, ya. Nanti bilang sama majikan kamu, seekor kambingnya dimakan serigala. Dia tahu itu. Ya mungkin dia percaya fa'ainallah, tapi di mana Allah? Allah kan melihat kecurangan saya. Umar bin Khattab pun tergetar jiwanya mendengar seorang anak kecil selalu ingat Allah, mengingat Allah sehingga tidak berani berbuat curang. Itulah yang disebut dengan zikir. Wala zikrullahi akbar, yang paling besar di dunia ini adalah zikir. Karena orang yang ingat pada Allah pasti tidak akan berani berbuat jahat. Karena Allah akan memberikan balasan. Ya, kenapa orang berbuat jahat? Karena tidak zikir. Ya, tidak ingat Allah. Allah maha melihat. Jika lo berzina apa segala macam kan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kekuatan besar adalah zikir. Seperti itu. Insya Allah orang yang selalu ingat pada Allah sehingga selalu berbuat baik, maka kematian adalah merupakan kenikmatan tertinggi. Baik. Setelah mati berikutnya yuhyikum, lalu Allah hidupkan kamu. Nah, di sini beda dengan kehidupan yang pertama ya. Allah menyatakan yauma yasdurun nasu ashtatan. Manusia nanti bangkit dari kematiannya itu ashtatan, beraneka ragam, bervariasi. Ya, ada yang bangkit dengan wajah cerah, ada yang wajahnya muram, ada yang badannya ghurun muhajjalin min asaril wudu, semua anggota badan yang kena air wudu menjadi sangat terang. Pokoknya bervariasi sesuai perilaku masing-masing. Begitu. Lalu dikumpulkan di satu tempat yang bernama mahsyar. Terakhir summa ilaihi turja'un, lalu dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, kepada keputusan Allah. Menurut Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 281 Allah berfirman,
Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Hendaklah Anda mempersiapkan diri menghadapi saat Anda dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Lalu tiap-tiap orang diberi balasan sesuai perilaku masing-masing. Jadi kita nanti dikembalikan Allah kepada Allah dalam rangka untuk menerima vonis, menerima balasan. Kalau kita lihat Al-Quran, setidaknya vonis kita di hadapan Allah, Allah memutuskan kita, itu ada 5 jenis keputusan. Yang pertama, ada orang yang diputuskan masuk neraka sangat mulus, bebas hambatan. Pokoknya enak masuk nerakanya. Tidak perlu dihisap, tidak perlu ditimbang. Kita lihat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 106, Allah menggambarkan itu ya. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu saya beritahu tentang orang yang amalnya paling rugi? Siapa itu? Alladzina dhalla, orang yang sesat, salah jalan. Sa'yuhum fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wahum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka merasa berbuat baik. Siapakah orang yang sesat dan merasa baik-baik saja? Ulaikalladzina kafaru bi ayati rabbihim. Itulah orang yang hidup sampai mati tetap dia kafir terhadap ayat Allah. Tidak mau tahu terhadap Al-Quran. Tapi merasa baik-baik saja. Untuk orang yang seperti itu, fahabitot a'maluhum, semua amalnya musnah. Mungkin kalau orang Bugis mengatakan amalnya tidak direkeng. Pokoknya musnah. Di akhir ayat Allah katakan, fala nuqimulahum yaumal qiyamati wazna. Nanti pada hari kiamat kami tidak mengadakan penimbangan untuk amal mereka. Tidak perlu ditimbang. Dzalika jazaohum jahannam, balasannya langsung masuk neraka jahanam. Itu kelompok pertama, orang yang amalnya tidak perlu ditimbang, langsung masuk jahanam adalah orang yang sesat tapi merasa baik. Artinya orang yang tidak mau tahu terhadap ajaran Allah dan merasa baik-baik saja. Saya orang Jawa. Di Jawa ada ungkapan seperti ini. Mungkin seorang tua ngomong pada anaknya, Le, urip ki rasa mikir neko-neko, rasa ngaji, rasa sholat, sing penting mangan wareg, nyandang rapet, turu anget gitu. Hidup itu nggak usah mikir macam-macam lah. Nggak usah ngaji, nggak usah sholat, yang penting cukup sandang, pangan, papan. Merasa baik tanpa ajaran Allah. Insya Allah masuk neraka tanpa diproses. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah orang yang divonis masuk neraka, tetapi setelah melalui proses perhitungan. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Setelah ditimbang amal baiknya, defisit, amal buruknya, surplus, dia berada di hawiyah. Yang ketiga, orang yang diputuskan tidak masuk neraka, tapi belum juga di surga. Jadi ada stasiun, ada tempat transit antara surga dan neraka. Allah menyebutnya Al-A'raf. Ada surah Al-A'raf ya. Jadi dalam surah Al-A'raf pada ayat 46 dan 47 Allah berfirman, wa bainahuma hijab, antara surga dan neraka itu ada hijab, ada pembatas. Wa alal a'rafi, di atas a'raf ya, rijalu ya'rifuna kulan, di situ banyak orang yang melihat semuanya, baik penghuni surga ataupun penghuni neraka. Bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Wa nadau ashabal jannah, lalu penduduk a'raf itu menyeru penghuni surga, ansalamun alaikum, selamat Anda semua. Lam yadkhuluha, tapi mereka belum bisa masuk surga. Wahum yatmaun, mereka kepingin sekali. Insya Allah ini adalah orang yang berimbang antara baik dan buruknya, sementara transit di A'raf menunggu keputusan berikutnya. Insya Allah masuk surga semua. Jangankan di A'raf, yang sudah di neraka saja setelah masa hukuman berakhir, asal masih ada keimanan, dia ke surga, begitu ya. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabinar, ketika pandangannya diarahkan ke penghuni neraka, qalu, mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Allah, jangan kau gabungkan kami bersama kaum yang zalim. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Ada jenis keputusan orang dimasukkan surga setelah melalui proses perhitungan. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Terakhir, ada jenis keputusan orang dimasukkan surga tanpa harus diproses. Yang kelima, kita misalnya lihat dalam surah Ali Imran ayat 169 dan 170. Di sini Allah berfirman, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan kamu menganggap orang yang gugur, yang mati, terbunuh di jalan Allah, ya, itu mati. Bal ahyaun, sejatinya mereka hidup inda rabbihim yurzakun, di sisi Tuhan mereka mendapat rezeki. Ayat ini mengabadikan para sahabat Nabi yang gugur dalam perang Uhud, sekitar 70 sahabat gugur, ya. Walaupun sudah mati, diabadikan dalam ayat ini bahwa hakikatnya mereka tidak mati. Sekarang mereka masih hidup di sisi Tuhan mereka mendapat rezeki. Lalu para mufasir menafsirkan yang disebut hidup di sisi Tuhan mendapat rezeki adalah di surga. Lebih diterangkan lagi dalam ayat 170, farihina, sekarang ini mereka lagi gembira, gembira ria. Bima atahumullah min fadlih, oleh karena karunia yang selalu Allah berikan. Wa yastabsyiruna, mereka sangat optimis billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Nanti di belakang hari ada generasi yang mengikuti jejak mereka memperjuangkan agama Allah sampai hembusan nafas terakhir. Allah khaufun alaihim walahum yazanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Inilah untuk orang yang mati syahid. Kalau sekarang saja masih hidup, ya, dan sudah di surga, tentu nanti pada hari kiamat tidak perlu lagi dihisab, masuk surga tanpa hisab. Baik, barangkali begitu gambaran perjalanan yang ditetapkan oleh Allah. Mau atau tidak kita tetap melewati perjalanan itu, ya. Tidak ada yang bisa menghentikan. Nanti tergantung jiwa kita saja mau mengarahkan kemana hidup kita, ya. Kita yang akan menikmati sendiri, ya, tentang keputusan terakhir. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.